Kita sama yang ini. Wah ini di pagi-pagi. Dikit lagi. Udah. Tetenet. Ini yang benar di kamu. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi membahas tentang manajemen kelas SD dan pengelolaan iklim belajar. Di situ tertera ada rutin, transisi, pengelompokan, terus dukungan perilaku positif dan inklusi untuk pembelajaran mendalam atau deep learning yang kita kenal dengan deep learning. Nah, topik ini tuh sebenarnya satu kesatuan bagaimana guru SD mengatur lingkungan, waktu, dan integrasi agar murid bisa belajar secara fokus, aman, dan bermakna yang menjadi fondasi deep learning atau pembelajaran mendalam. Yang pertama ada manajemen kelas SD dan iklim belajar untuk deep learning. Ada yang namanya rutin atau classroom routines. Artinya itu adalah pola kegiatan yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Tujuannya itu untuk mengurangi kebingungan murid, penerimaan waktu belajar, terus membangun rasa aman dan prediktabilitas. Contohnya, setiap hari kita melakukan kegiatan seperti masuk kelas, salam, cek kehadiran, persepsi, terus sinyal perhatian seperti kayak tepuk tangan, menghitung mundur, atau kode visual. Prosedur pengumpulan tugasnya juga dilakukan secara berulang dalam setiap harinya itu. Kaitannya dengan deep learning yaitu rutin yang kuat membuat murid tidak habis energi untuk mengatur diri sehingga bisa fokus pada pemahaman mendalam. Terus yang kedua ada transition atau perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain, transisi gitu. Nah, masalah yang umum terjadi apabila kita melakukan transisi ini yaitu waktu terbuang, terus kelas menjadi gaduh, terus kayak strategi efektif yang bisa kita gunakan untuk transisi ini itu ada menggunakan timer visual atau audio, terus instruksi singkat dan jelas dengan maksimal 2-3 langkah, terus latih transisi sebagai bagian dari pembelajaran bukan spontan. Contohnya tuh bilang ke murid gitu, dalam 10 detik rapikan buku dan pindah ke kelompok mulai sekarang. Nah, biasanya tuh dalam pembagian kelompok nih contohnya kan kita menyuruh gitu kan, menyuruh siswa untuk membuat kelompok. Nah, transisi dari dia yang awalnya duduk per individu ke kelompok itu biasanya terjadi kegaduhan, ribut, jadi kayak kelas tuh jadi tidak terkontrol, mereka berisik gitu. Nah jadi caranya yaitu dengan yang saya bilang tadi, misalnya dalam 10 detik rapikan buku dan pindah ke kelompok mulai sekarang. Terus itu tuh bikin murid bakal cepat dan merasa ada pokoknya itu kan kalimat perintah jatuhnya kan. Jadi kayak siswa itu akan berusaha secepat mungkin untuk menuruti perintah. Terus kaitannya dengan deep learning itu apa? Nah, transisi yang lancar menjadi alur berpikir murid tetap utuh, tidak terputus-putus. Terus ada pengelompokan atau group, artinya grouping artinya itu cara mengatur murid dalam belajar. Jadi, kita bisa menyuruh siswanya dalam belajar individu atau berpasangan ataupun berkelompok. Nah, jenisnya tuh ada 3. Seperti yang saya bilang tadi, ada homogen, heterogen, terus fleksibel. Homogen itu kemampuan semua siswanya itu sama. Jadi dalam satu kelas semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama. Misalnya mereka memiliki kemampuan berhitung, semuanya sama-sama memiliki kemampuan berhitung yang stabil. Nah, yang kedua, yang ini tuh cocok untuk penguatan. Terus ada heterogen, di mana keberagaman kemampuan. Nah, ada siswa yang bisa berhitung, ada yang tidak. Nah, itu dalam satu kelas mereka tuh bermacam-macam. Ada yang bisa membaca, ada yang tidak. Sedangkan yang homogen tadi mereka stabil gitu. Nah, semuanya memiliki kemampuan yang sama. Terus ini tuh cocok untuk kolaborasi. Jadi kita bisa membuat kelompok. Misalnya ini contohnya kita mau mengatur pengelompokan dalam bentuk kelompok. Siswa yang bisa kita masukkan ke dalam siswa yang tidak bisa, ya kan? Ke dalam siswa yang kurang bisa, bukan tidak bisa tapi kurang bisa. Jadi itu tuh 2 kemungkinan sebenarnya. Bisa memotivasi belajar siswa yang
tidak bisa tadi, kurang bisa tadi, tapi ada juga kemungkinan kedua, yaitu adanya apa sih, bukan tingkat apa, pokoknya adanya jenjang Level. bukan level, pokoknya adanya Tingkatan. ya, tingkatan kayak bukan tingkatan apa sih namanya, kayak pokoknya yang merasa tidak bisa itu menjadi insecure dengan yang bisa gitu. Terus juga ada kemarin misalnya nih kita kasih tugas kelompok. Nah ini jatuhnya kan tadi saya bilang kolaborasi, contoh kolaborasi dan kemungkinannya. Nah dalam kelompok tuh misalnya siswa yang bisa itu biasanya dia lebih dominan jatuhnya kan. Nah dengan dia dominan tadi, dia bisa antara membuat yang kurang bisa menjadi termotivasi atau enggak membuat yang kurang bisa menjadi insecure karena kayak aku nggak bisa, dan semua tugas pastinya bakal dilimpahkan dengan yang bisa, ya kan. Jadi itu tuh ya itu bisa dua kemungkinan lah. Jadi siswanya bisa, pokoknya dalam kelompok tuh bisa bagus, bisa enggak, itu tergantung lagi ya. Terus juga ada fleksibel atau berubah sesuai tujuan. Terus contoh penerapannya yang saya bilang tadi, ada diskusi kelompok kecil tuh misalnya masalah, terus pasangan untuk membaca, saling memberi umpan balik gitu. Nah kaitannya tuh dengan deep learning apa? Pengelompokan ini tuh mendorong yang pertama ada diskusi bermakna, terus berpikir kritis pastinya, terus ada juga belajar dari perspektif yang berbeda. Nah dalam kelompok setiap murid itu pasti punya kepribadian ini yang berbeda-beda. Jadi pemikiran, bahkan kita di satu kelompok pun juga punya pemikiran yang berbeda-beda, pendapat masing-masing. Jadi dengan ini kita jadi bisa belajar bagaimana perspektif dari kita satu sama lain. Misalnya dari Ulian perspektifnya gimana tentang murid yang ini, tentang materi ini, konteksnya materi. Kalau di dalam kelas itu konteksnya materi, tugas yang diberikan ibu, atau terus misalnya nih di dalam kelompok tuh dalam perpasangan tuh ada Uliana dengan Ulia contohnya kan. Nah terus si Uliani punya perspektif yang berbeda, sedangkan Liana juga berbeda pendapat. Nah jadi mereka bisa harus jangan dulu. Nah jadi kalau kita belajar deep learning, kita tuh harus bisa yang namanya belajar dari perspektif masing-masing. Jadi kayak kita harus bisa memahami satu sama lain. Jangan karena kalian berbeda pendapat kalian menjadi bertentangan. Harusnya kalian bisa mengambil jalan tengah dari perbedaan perspektif kalian tadi. Terus sama ini udah selesai baik, ini namanya. Terus ada dukungan perilaku positif atau positive behavior support. Nah artinya itu pendekatan itu membangun perilaku baik, bukan sekedar menghukum perilaku salah. Prinsip utamanya tuh ada jelas, aturan sederhana dan dipahami murid, konsisten, terus berbasis penguatan recorded. Pendekatan ini tuh pendekatan mengapa bukan sekedar menghukum. Nah pendekatan tradisional atau yang sebelumnya itu tuh pendekatan itu siapa yang salah itu yang diberi hukuman. Misalnya masalahnya murid tidak belajar perilaku yang benar, terus muncul rasa takut, bukan kesadaran. Nah sedangkan pendekatan itu mendukung perilaku positif atau yang saya bilang tadi adalah positive behavior support, yaitu mengubah fokus menjadi mengajarkan perilaku yang diharapkan, menguatkan perilaku baik yang sudah muncul, terus membantu murid memperbaiki kesalahan. Contohnya misal nih ada salah satu siswa telat, kalau nggak telat PR, nah mereka tidak mengerjakan. Nah itu sebenarnya adalah perilaku yang tidak baik. Kita tuh tidak harus menghukum, bisa jadi kita kasih penguatan atau kayak ditunjukkan bagaimana cara yang sebenarnya dari perilaku yang terus juga diberi
diberitahu bahwa perilaku yang mereka lakukan itu tidak benar kan. Jadi mereka tuh nggak akan takut salah dan percaya diri lah intinya. Jangan sampai mereka down dalam pembelajaran kita, takut dalam melakukan apapun, karena apapun yang mereka lakukan itu ada hukumannya. Misalnya apapun yang mereka lakukan dalam kesalahan. Nah itu tuh berdampak. Kenapa saya bilang berdampak? Karena apabila mereka takut, misalnya mereka tidak mengerjakan PR, terus mereka takut, biasanya mereka lebih memilih jalan pintas antara bolos. Nah kalau dulu mungkin anak SD nggak bisa bolos ya, kayak nggak tahu kemana gitu. Nah ini mereka lebih milih tidak sekolah karena nggak mengerjakan PR. Itu dampak dari takutnya tadi. Dan ada mereka takut itu pasti karena adanya hukuman tadi kan. Nah kayak banyak tuh aduan-aduan. Contohnya nih, ibu saya kan guru, aduan kayak kenapa anaknya tidak masuk misalnya, dia takut karena dia tidak mengerjakan PR. Nah seringnya itu sering banget karena doktrin, padahal tidak dihukum, cuman mereka tuh udah ketakutan sendiri, mungkin karena nggak tahu juga kenapa kalau itu ya, atau karena udah dari kurikulum sebelumnya mereka tuh merasa kalau misalnya mereka udah ngerjakan PR mereka bakal dihukum, ya kan? Jadi kita harus membangun perilaku yang benar. Nah kita tuh sebagai guru itu sebagai contoh yang baik. Jadi kalau misalnya kita ini dalam berperilaku di kelas pun, kalau misalnya kita terbiasa dengan kata-kata yang agak kurang mengenakan, bahkan siswa pun murid pun akan ikut hal yang sama. Jadi kita nggak boleh sebenarnya kita nggak boleh marah kalau misalnya siswa tuh ada yang ini karena itu ngikut dari perilaku kita gitu kan. Harusnya kalau kita mau siswanya baik, perilaku baik, terus budi luhur gitu, kita harus mencontohkan yang baik-baik juga gitu. Terus prinsip utamanya kenapa penting dalam menerapkan, yang pertama tadi yang saya bilang ada jelas, terus aturannya tuh harus sederhana dipahami siswa. Nah aturannya tuh harus sedikit, minimal 3 atau 5 sampai 5 saja gitu. Terus konkret, bisa dilihat, diamati menggunakan bahasa sederhana. Nah aturan tuh harusnya dibikin di lembar kertas biasanya kan, kayak aturan anak kelas 4 misalnya, 1 tidak boleh terlambat gitu kan, tidak boleh terlambat. Terus menggunakan bahasa yang sederhana, terus kayak sopan, santun, dan rapi, sopan, dan santun gitu misalnya kan. Terus contohnya bersikap baik ya, itu tuh terlalu abstrak. Tapi kita gunakan bahasa yang kayak duduk rapi, angkat tangan sebelum bicara. Nah itu tuh kalimatnya tuh jelas kan. Jadi itu tuh betul-betul kata perintah yang betul-betul dipahami gitu. Nah terus kenapa penting? Karena murid sekolah dasar tuh masih berkembang dalam memahami norma, perlu contoh konkret. Betul yang saya bilang tadi, bahwa perlu contoh nyata di depan mereka. Kalau misalnya mereka belum tahu yang dinamakan norma-norma itu seperti apa saja, kalau tidak kita yang memberitahu kan. Apalagi ini konteksnya di sekolah. Kalau di rumah, norma-norma yang berlaku pasti itu tentang di rumah gitu kan. Norma-norma kayak kalau makan nggak boleh main HP, itu pasti berlakunya di rumah dan diajarkannya pasti sama orang tuanya. Sedangkan di sekolah kita sebagai ibaratnya orang tua kedua, orang nyebutnya orang tua kedua kan, orang kedua di sekolah, berarti dia adalah anak kita. Nah kita yang mencontohkan. Terus dia tuh harus konsisten, aturannya diterapkan tiap saat. Jadi setiap peraturan itu harus berlaku misalnya dalam setahun pembelajaran kan, karena siswa itu bakal ketemu sama wali kelasnya itu dalam 1 tahun pembelajaran, kayak semester 1 dan semester 2. Nah itu tuh jangan diubah-ubah, terus jangan diubah-ubah hanya karena tergantung suasana hati kita sebagai gurunya. Contohnya tuh hari ini ribut ditegur, besok juga harusnya sama. Kalau misalnya hari ini mereka ribut di kelas, besoknya juga. Kalau misalnya enggak konsisten, bisa jadi mereka merasa kayak ini tuh bukan peraturan yang kayak yang betul-betul harus diikutin gitu. Nah kayak ini nih, oh ya udah kan kemarin enggak dimarah. Nah pasti ya, mereka jadi, kedoktrin dengan omongan aku itu. ngelakuin ini enggak bakal marah lagi. Iya kan kemarin cuma kemarin. Nah
Jadi nggak boleh, kita tuh harus menerapkan itu tuh secara konsisten, secara terus menerus. Terus resiko jika tidak konsisten itu mereka bingung, terus muncul perilaku menguji batas. Ya yang seperti yang kita bilang tadi, kayak ya udah deh kan nggak marah juga gitu nah ibunya. Terus ada berbasis penguatan atau reinforcement gitu nah. Maknanya tuh adalah perilaku baik diperkuat agar muncul lagi. Bentuk penguatannya tuh ada verbal. Kalau kamu mendengarkan dengan baik, kamu sudah mendengarkan dengan baik. Terus ada non verbal, senyum, anggukan. Terus ada simbolik, poin, bintang, dan stiker gitu nah. Biasanya kalau misalnya guru, kalian ada ketemu guru yang kayak dia tuh ngasih poin setiap mereka berperilaku baik, ya kan? Iya. Dikasih bintang, stiker bintang ya. Nanti itu tuh biasanya dikasih reward. Di akhir ini bakal dikasih reward. Siapa yang paling banyak mengumpulkan dapat bintang, ya reward, dikasih reward. Itu juga memotivasi mereka untuk berperilaku baik, bukan sekedar dikasih hukuman gitu nah. Terus ada contoh praktisnya di kelas tuh. Yang pertama mengucapkan apresiasi, kayak kita sebagai guru tuh jangan sungkan untuk bilang terima kasih, karena kita dan murid kita itu sesama manusia. Jadi kata terima kasih, maaf, tolong itu tuh tetap harus ada. Jangan mentang-mentang kita guru, kita merasa kita nggak perlu ngomong-ngomong hal kayak gitu ya, kayak gitu ke siswa kita. Terus contohnya tuh terima kasih sudah bekerja sama dengan tenang. Nah, perspektifnya, spesifiknya itu bekerja sama terus tenang. Nah, mereka sudah bekerja sama itu bersikap sikap yang baik kan, dan juga tenangnya juga ada sikap yang baik. Jadi memperjelas perilaku yang diharapkan. Terus ada sistem poin yang saya bilang tadi, apresiasi kelompok. Nah, kelompok yang tertib mendapat poin. Kelompok yang dikumpulkan, poin yang dikumpulkan itu mendapatkan reward sederhana yang saya bilang tadi, meningkatkan motivasi, terus membangun kerjasamanya. Terus ada kontrak kelas, guru dan murid membuat aturan bersama, ditulis dan ditempel. Nah iya, jadi aturan yang saya bilang tadi itu harusnya bukan didiskusikan terlebih dahulu. Apa saja? Iya, apa saja aturan yang harus kita buat, apa saja, dan harus jadi apa namanya, bukan dari gurunya saja, siswanya juga ikut andil. Jadi kayak mereka setuju nggak kalau misalnya peraturan gini. Jadi kalau misalnya kalian semua setuju, berarti semuanya harus ikuti, patuhi gitu. Terus ditulis dan ditempel seperti yang saya bilang tadi. Terus dampaknya murid merasa memiliki aturan, terus lebih bertanggung jawab pastinya. Terus yang harus dihindari, pertama adalah menegur dengan berlebih. Nah, kayak mengkritik, terus mengkritik gitu. Nah, kayak ada kan guru yang lumayan agak apa sih namanya, mengkilat, guru yang agak cerewet. Nah, biasanya kalau guru yang agak cerewet itu kritikannya juga cerewet, Kasar juga kadang kan. Iya, kadang kesannya kasar. Dia bilangnya kayak ibu nggak ini ya, nggak niat ya, cuman gini panjang kan jadinya. Nah, itu dihindari kalau kita sebagai guru, karena yang kita ajar itu bukan kelas mahasiswa yang kayak mereka ngerti, paham dengan bahasa guru dan bisa memaklumi. Sedangkan murid SD itu mereka hanya tahu gurunya itu marah dan tidak marah saja, nggak tahu alasan dibalik itu tuh, apakah guru ini nih mau ngasih pokoknya terus dampaknya tuh fokus murid tuh takut salah, bukan belajar. Ya betul yang kayak bilang tadi. Jadi karena mereka udah biasa dinyinyirin sama guru, jadi kayak mereka belajar tuh bukan karena mereka mau belajar, tapi lebih ke takut salah. Kayak adanya tumbuhnya rasa takut, itu tuh bahaya banget untuk murid SD gitu. Karena itu nggak ada motivasi mereka untuk belajar, dan apa yang mereka belajari juga hari itu bakal kayak hilang ketika mereka balik. Itu tuh semata-mata hanya karena mereka takut sama gurunya gitu. Terus hukuman tanpa edukasi, kayak langsung menghukum tanpa penjelasan, kayak nggak tahu salahnya apa. Misalnya nih, siswa di belakang tuh ribut, tahu-tahu ibu gurunya nyuruh maju ke depan.
langsung dihukum, kamu dihukum. Nah mereka kan pasti bingung, salah saya di mana? Karena sebagai pelaku biasanya kita tidak menyadari apa kesalahan kita, ya kan? Nah jadi harusnya kita memberikan edukasi terlebih dahulu, jangan ribut, biasakan jangan ribut. Jadi mereka tahu kesalahannya di mana, terus masalahnya di mana. Nah murid yang tidak berperilaku yang benar hanya jerah sementara, itu efeknya ya betul, karena hanya jerah sementara dan nggak bikin yang lain-lainnya juga takut gitu. Nah karena ya udah sih katanya nggak tahu kan masalahnya apa, tahu-tahu dihukum, jadi kayak ya udah pasti gurunya bakal disepelein biasanya. Terus alternatifnya ajak refleksi, kayak menurutmu apa yang seharusnya menurutmu apa yang harusnya dilakukan gitu. Nah kayak misalnya kamu ribut, seharusnya apa yang harusnya kamu lakukan. Nah apakah mereka bakal kayak ini udah bakal ribut bu, jangan langsung dikasih hukuman, kami nggak bakal ribut ya, dikasih kesempatan boleh, kayak gitu boleh. Terus apa sih kaitannya dengan deep learning? Nah deep learning ini bagian yang paling penting. Deep learning itu membutuhkan keberanian berpikir, eksplorasi ide, terus diskusi aktif. Semua ini tidak akan terjadi jika muridnya takut. Betul sekali. Terus udah 21 apa ya? Udah mau lanjut. Nah, habis kalian bikin ini. Bikin apa lampiran aku? Lanjut Rem. Lanjut belum. Kalian bikin apa? Lampiran. Spotify. Oh, video. Ini transisi, terus ada pengelompokan tadi kan yang saya bilang, perilaku positif ini. Nah nih buku perilaku positif udah belum? Udah tadi. Udah ya. Ini dong sih. Sudah Jin, aku ngerti. Apa aku tadi atas kelompokannya? Iya. Nah selanjutnya ada dukungan perilaku positif atau positive climate engineering. Terus engineering. Terus pendekatan modern atau maksudnya pendekatan sekarang ini tuh bukan hukuman, ya betul, ini yang barusan saya tahu, tetapi ada yang namanya preventif, edukatif, restoratif. Strategi yang digunakan tuh ada 3. Yang pertama ada ekspektasi jelas, yaitu kita mendengar, contohnya kita mendengarkan saat teman berbicara. Terus ada penguatan spesifik. Nah bukan bagus, tetapi kamu sudah menjelaskan dengan jelas dan sabar, jadi lebih dipaparkan lagi gitu. Nah terus restoratif praktis, yaitu murid diajak memperbaiki kesalahan. Terus ada sistem bertingkat. Yang pertama level 1 adalah penguatan, yang kedua level 2 yaitu intervensi ringan. Terus ada dukungan individual. Dampaknya kelas menjadi lebih aman secara emosional, terus murid lebih berani berpikir kritis. Terus ada yang namanya inklusi atau equity in learning. Nggak lanjut. Kamu lanjut. Siapa tahu yang juga mau. Ya, gitu. Makna mendalam inquiry atau kesetaraan. Semua murid itu diberi tugas yang sama, cara belajar yang sama, maksud yang sama. Masalahnya tidak semua murid berada di titik awal yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang homogen, ada yang heterogen. Jadi Satu lagi aku 3 tadi. ya satu lagi tadi dia tuh apa lagi tuh? Bisa dipancing. Fleksibel nggak sih? Oh ya, yang namanya fleksibel. Dari lagi ending, ngomong sekali ada lupa. Aku udah mau pas sidang AG ada di Yojo, sidang proposal ada di Rio, aku udah mau. Lagi dia nanya, udah nih. Terus yang kedua ada equity atau keadilan pembelajaran. Nah setiap murid tuh diberi dukungan sesuai kebutuhan. Analoginya tuh gini, semua murid tuh ingin melihat papan tulis,
yang pendek diberi pijakan, yang tinggi tidak perlu, atau yang pendek disuruh ke depan, atau yang tinggi di belakang. Atau kalau enggak, anak-anak yang biasanya mereka memakai kacamata, otomatis nggak terlalu nampak dia semua gitu. Ada aja di sini ini ya. Nah, yang pakai kacamata disuruh di depan biar mereka merasakan adil gitu. Nah, semuanya bisa melihat papan tulis dengan jelas. Nah, tujuannya itu semua bisa mencapai tujuan belajarnya gitu. Terus bentuk diferensiasinya ada 3 pilar utama. Nah, diferensiasi konten yang pertama, apa yang dipelajari. Artinya materi disesuaikan dengan yang pertama tingkat kemampuan, terus kesiapan belajar siswanya. Nah, kalau misalnya dia tuh belum mampu dalam misalnya nih kita belajar TK tentang pecahan, dia belum mampu tentang pecahan, jangan langsung kita suruh mereka belajar tentang pecahan. Harusnya dikasih apa yang mereka mampu, bukan bukan misalnya nih kita kasih soal pecahan nih, mereka konteksnya tahu, tapi kalau misalnya dikasih lebih dalam lagi mereka belum tahu. Tapi kita kalau misalnya mengasih materi atau soal, nggak boleh yang lebih mudah dari yang mereka tahu dan lebih susah lagi. Jadi kalau bisa itu tuh betul-betul menyesuaikan dengan dirinya. Terus ada topik, contohnya tuh di lingkungan bersih. Nah, murid pemula itu hanya bisa membaca teks pendek dan gambarnya saja. Terus yang menengah itu membaca teks dan menjawab pertanyaan. Terus yang lanjutan menganalisis masalah lingkungan. Intinya materinya sama arah tetapi kedalamannya berbeda. Terus ada diferensiasi proses atau bagaimana belajarnya. Artinya murid itu memahami materi dibuat beragam. Contohnya kita bisa memakai strategi dari strategi apa sih namanya yang kayak kelompok itu deh, jawab ya betul deh, diskusi kelompok, terus praktik langsung, nonton video, terus bermain peran kayak all role ya role kan namanya. Terus kenapa penting? Karena setiap murid itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Dia ada visual, auditori, terus kinestetik. Nah, ada siswa yang biasanya aktif kan, terus kalian suruh mereka belajar di meja saja. Kira-kira apakah mereka bakal kondusif dalam pembelajarannya? Enggak kan? Mereka pasti ribut. Nah, jadi kita harus memutar otak bagaimana caranya biar mereka tuh tertarik belajar tapi dengan gaya mereka. Nah, bisa jadi kita bikin bermain sambil game. Contohnya kayak kuis family status, antara pembelajaran berbasis begitu. Nah, itu tuh sangat-sangat bikin mereka tertarik, ya kan? Jadi mereka memahami dan juga menyenangkan. Ya, itu juga termasuk ke dalam deep learning gitu, menyenangkan. Nah, terus ada juga siswa yang kurang karena mereka tuh pemalu, gak mau gitu kan. Jadi nggak semuanya harus bermain itu tadi. Jadi bisa jadi kita kolaborasi misalnya. Jam pertama kita main game, terus jam kedua nanti kita sesuai dengan murid yang ini gitu. Jadi nggak semuanya harus berbasis satu aja gitu. Harus cara memahaminya tuh harus menggunakan beberapa ya oke. Terus kenapa penting? Karena setiap siswa itu punya gaya belajar yang berbeda. Ya sudah tadi sudah. Ya, bukan siswa belajar dengan sama. Terus ada diferensiasi atau diferensiasi produk termasuk belajar. Artinya itu cara murid menunjukkan pemahaman bisa berbeda. Contoh yang kamu tulis tadi diperluas. Topiknya sama, lingkungan bersih. Nah, murid A hanya menulis laporan, terus murid B disuruh menggambar poster, murid C disuruh mempresentasikan lisan. Nah, pemahaman bukan bentuknya. Terus penjelasan contoh, topik sama tapi cara berbeda. Contohmu itu sangat penting untuk ini. Kenapa ini efektif? Karena murid dengan kemampuan bahasa yang kuat itu bisa kita suruh dengan menulis. Sedangkan murid yang visual kita bisa menyuruh mereka menggambar. Nah, terus juga murid yang percaya diri kita bisa menyuruh mereka dengan presentasi. Nah, jadi jatuhnya kita tuh menyuruh mereka memahami satu topik
tapi dengan cara mereka. Jadi kita bermacam-macam lah jadinya. Terus kayak belajar konsep yang sama tapi dengan cara yang sesuai dengan kekuatan mereka. Dengan itu mereka tuh bakal memiliki ketertarikan dalam pembelajarannya dan nggak bakal merasakan monoton, bosan di dalam pembelajarannya. Terus ada yang sering sekali kita bahas setiap presentasi, ada yang namanya scaffolding atau dukungan bertahap. Nah, guru itu memberikan bantuan di awal lalu dikurangi sedikit demi sedikit. Tahapannya tuh yang pertama ada banyak bantuan, contohnya ada panduan, pertanyaan, terus bantuan yang sedang tuh seperti petunjuk singkat, dan yang terakhir itu mandiri, murid bekerja sendiri. Biasanya kalau gini nih, kalau kita kuliah kita langsung di tahap sendiri, tanpa ada petunjuk, tanpa ada contoh, panduan, gitu. Emang kayak marah-marah, ayah ini arahnya kemana? Nah, contoh yang pertama menulis teks. Pada tahap pertama, guru memberikan contoh terus dan kerangka. Nah, murid kedua, murid mengisi sebagian. Tahap ketiga, murid menulis sendiri gitu. Terus, kenapa penting? Tanpa scaffolding, murid itu lemah, tertinggal. Murid yang lemah itu sama dengan tertinggal, dan murid yang kuat itu tidak tertantang. Oh, I know. Terus dampaknya, mengapa ini krusial atau penting untuk SD sekolah dasar? Nah, semua murid yang pertama adalah karena semua murid bisa mencapai pemahamannya karena pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Terus tidak ada yang tertinggal karena murid yang lebih lambat tetap dibantu, murid yang cepat tetap ditantang. Terus ada meningkatkan kepercayaan diri. Murid merasa saya bisa belajar dengan cara saya. Seperti tadi yang kayak visual, auditory. Nah, jadi mereka kayak dia nih basicnya di menggambar. Jadi kalau mereka disuruh untuk menggambar poster atau apa, mereka pasti kayak, wah, suka banget ini cara belajarnya. Terus begitupun dengan yang suka yaping gitu. Nah, coba suruh aja mereka presentasi di dalam, suka dia. Terus mendukung deep learning. Kenapa itu mendukung deep learning? Karena murid benar-benar memahami, bukan sekedar hanya mengikuti instruksi. Contoh mini skenario kelas. Topiknya siklus air. Pertama ada guru memberikan video, visual, diskusi kelompok, proses pilihan tugas, ada gambar diagram, menulis penjelasan, presentasi. Jadi mereka disuruh milih sendiri. Terus guru juga memberi bantuan untuk murid yang kesulitan, memberi tantangan tambahan untuk murid. Hasil, semua murid memahami konsep dengan cara masing-masing. Inti paling sederhananya. Kok terkejut aku. Lo kenapa kesini? Inklusi dalam pelajaran. Setiap murid mendapat jalan belajar yang sesuai agar mencapai tujuan yang sama. Inklusi, inklusi ya. Ayo Bram lanjut. Bacakan. Apalagi nanti baconya semua lagi borong ke bintang. Dan ini ada komponen tambahannya banyak coy. Ini. Aku malas ngerjain lampiran teh. Jangan. Bentar ya. Apa nih? Nama tinggi. Jelasin dong, Ul. Dikit-dikit di frame. Ya udah 38 Boleh itu. Ibrahim dulu baru aku. Tanggal berapa hari Cok? ini kayak penataan kelas 4 Panti cantiknya Riz ada yang lahir 24 mungkin. Enggak mau. Oh iya. Mana anak kelahiran ini? Ya. Cantiknya 2404 26. Udah enggak tahu. Pasti apa? Dia Pasti 424 ya. Kelas apa aja? 4 Oh iya, kan manajemen kelas. Nah dek. Ini dek. Ul. Aku deh. Oh, lanjut yang itu. Aku aja. Lanjut. Saya itu kami. Aku tuh oke.
Ayo. Tunggu dulu. Iya, dari laptop coba ya. Ada nyari itu tentang ini. Tentang apa? Tentang penataan fisik. Penataannya. Kok ada di sini? Iya kan cuma batas Hubungan dan Ya udah lagi. Bisa dah yang aku mau baik. Ya ulangin deh yang kayak tambahan dari Ipan kan nggak apa-apa juga kan? Nggak boleh. Nah, saya ingin menambahkan yang bagian transisi, poin materi transisi dalam pembelajaran. Nah, biasanya tuh di kegiatan transisi itu biasanya masalah umum yang sering terjadi tuh siswa tuh ribut saat pergantian kegiatan. Kemudian waktu banyak terbuang karena kayak pindah sini Iya. kan. Nah, terus solusinya tuh guru harus mengelola transisi dengan jelas dan cepat. Contohnya tuh kayak 3, 2, 1, kemudian begitu 1 sudah siap semua, gitu kan. Terus memberi instruksi jelas sebelum berpindah. Nah, pastinya kayak nanti kalian pindah tempat harus rapi dalam hitungan hitungan siap 1 gitu kan. Terus tuh bisa juga dengan menggunakan lagu yang singkat. Jadi lagunya berhenti, mereka sudah siap dulu. Contoh contoh kalimat yang akan disampaikan tuh kayak sekarang kita pindah ke kelompok. Nah, dalam 10 detik semua sudah duduk dengan kelompoknya ya. Nah, gitu. Terus habis itu mulailah transisi jadi cepat gitu. Terus udah itu aja deh kayaknya. Ini dukungan perilaku positif. Nah, bentuk dukungan yang kayak sederhana tuh kayak pujian, kayak bagus sekali ya benar kamu sudah fokus gitu. Nah, terus dua sederhananya yang kata Intan tadi kan, kayak setiap pertemuan pasti ada reward atau yang jelasnya Intan tadi. Nah, seperti biasanya tuh kalau di SD dulu tuh ada bintang besar, bintang kecil dan sedang. Nah, terus tuh tangan. Nah, contohnya tuh kayak kalau tidak ribut saat belajar kita dapat poin kelas. Nah, gitu. Udah. Lanjut. Oke, nah menambahkan dari yang tadi dan yang bagian poin inklusi, yaitu pembelajaran untuk semuanya. Jadi kan inklusi itu artinya kan menghargai keberagaman siswa, mulai dari kemampuannya, latar belakangnya, dan juga gaya belajarnya, seperti yang dijelaskan Intan tadi. Nah, contohnya tuh kayak seperti siswa yang lambat dalam menanggapi pelajaran ini bisa diberikan penjelasan ulang agar mereka tuh paham dengan materi yang dijelaskan guru, dan setelah itu guru juga bisa menggunakan gambar atau video dan juga praktik langsung. Siswa itu lebih mudah dalam memahami materi. Nah, jika pembelajarannya hanya satu cara, biasanya tuh hanya sebagian siswa yang paham, yang lainnya tertinggal ya. Seperti yang dikatakan Intan tadi, siswa yang lebih pintar itu lebih mudah paham daripada siswa yang kurang. Nah, jadi inklusi itu membuat pembelajaran lebih adil dan merata. Nah, untuk deep learningnya, pembelajaran mendalam, ini kan deep learning kan adalah tujuan akhir dari semua strategi ini tadi, dari inklusi, terus hubungan, pengawasan siswa dan lain-lainnya. Nah, ciri-cirinya kan deep learning ini siswa itu memahami konsep dan juga bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri, juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh nyatanya tuh seperti pada pelajaran matematika kan ada hafalan, misal mereka tahu 5 kali 2 itu sama dengan 10. Nah, tahu. Untuk deep learningnya mereka bisa menghitung uang saat belajar. Nah, pada pembelajaran IPS itu hafalan mereka kan mereka tahu jenis-jenis pekerjaan. Nah, jadi untuk deep learningnya mereka memahami peran pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, jika pembelajarannya dangkal,
hanya bertahan saat ujian, sedangkan deep learning itu bertahan dalam kehidupan. Nah, untuk hubungan semua komponen-komponen ini, di mana semua bagian ini kan saling berkaitan. Dari rutin tadi menciptakan keteraturan siswa, transisi menjaga alur belajar seperti yang dijelaskan Liana tadi. Dan itu kan ada pengelompokan, itu akan meningkatkan interaksi antara siswa dengan siswa yang lainnya. Dan perilaku positif tadi itu akan membentuk karakter siswa menjadi lebih baik dan inklusif. Pastikan semua terlibat. Dan Itu bagaimana? atas hubungan. Berarti penataan Memang belum. Nah, berikutnya ada penataan fisik kelas atau physical environment, yang dimana itu artinya kelas itu bukan hanya sebagai sekedar tempat duduk, tetapi juga menjadi alat untuk belajar. Nah, lingkungan fisik mempengaruhi itu fokusnya, interaksinya, dan juga cara murid berpikir. Nah, misalnya tempat duduk yang fleksibel itu Bikin video dah. Bikin video dah kalian. Aku nggak puas ke itu bentuknya bisa seperti kita membuat bentuk huruf U atau lingkaran ataupun individu untuk melatih kefokusan murid dalam belajar. Fungsinya itu ya mendukung diskusi, memudahkan kolaborasi, dan juga mengurangi kebosanan. Bentuk itu kayak mana? Bentuk U tuh yang di pinggir-pinggir semua duduk tuh. Iya, betulnya. Jadi gurunya tuh menjelaskan di tengah gitu. Iya, betul. Jadi gunanya Jadi fokusnya kayak gitulah. tidak mau. Tapi bagus kayak gitu loh. Jadi kita lebih nampak di suasana yang Terus yang kepikiran kan. tuh yang ada itu area diskusi. Nah, biasanya kan kalau kita lihat kan mungkin ya beberapa SD ada yang namanya pojok baca, Oh iya. pojok kelas. Nah, jadi itu bisa menjadi area diskusi kayak gitu untuk ruang mereka, misalnya berdiskusi dengan teman atau mengerjakan tugas secara berkelompok kayak gitu. Dimana fungsinya itu seperti saya bilang tadi, murid itu menjadi lebih gampang untuk berdiskusi, dan dampaknya juga yang murid akan lebih percaya diri untuk memberikan pendapat mereka kepada teman-temannya, dan juga menjadi idenya itu lebih berkembang. Nah, baru ada yang terakhir itu iklim emosionalnya, dan dimana ini yang paling sering ini yang paling sering menentukan, tapi juga sering diabaikan kayak gitu. Misalnya yang pertama ada guru sebagai responsif atau penjelasan lebih dalam, yaitu guru itu harus peka terhadap kondisi murid dan juga merespon dengan tepat, bukan reaktif. Contoh responsif itu murid diam, guru itu harus mendekat dan juga bertanya. Saya pola seperti misalnya menanyakan, kamu kenapa, kamu mengalami apa gitu, apa masalah gitu lah misalnya, dan lain-lain ya kan. Terus misalnya murid kesulitan, nah guru memberikan bantuan, bukan berarti guru ini marah. Ada beberapa guru yang kayak mana ya, dia marah kalau murid itu belum paham. Ada beberapa guru, tapi bukan semuanya. Murid salah itu guru membimbing, bukan menyalahkan juga gitu. Yang bukan responsif itu ya seperti yang kita bilang tadi, guru itu langsung memarahi, guru itu mengabaikan muridnya, dan juga membandingkan. Nah, ini yang paling nggak bisa, membandingkan murid satu dengan murid yang lain. Ya kayaknya pernah lah kita bahas, kita nggak tahu rezeki murid-murid yang lain gimana. Belum tentu dia pintar, tapi ya seperti itulah. Tahu kok. Tahu lah kan, tahu lah. Yes. Yang kedua itu tidak mengintimidasi. Contohnya itu seperti kita tidak bisa membentak murid itu, kita tidak bisa mempermalukannya di depan kelas, ataupun memberikan entah itu label ataupun apa, kayak tulisan kamu malas, kamu bodoh, gitu, itu tidak bisa. Dampak negatifnya itu murid itu bisa menjadi takut. Murid itu tidak berani lagi untuk bertanya, yang artinya percaya diri itu menjadi hilang kayak gitu. Terus alternatifnya itu gunakan nada tenang, bukan nada emosi. Nah, jadi terus koreksi perilaku bukan pribadi. Nah, yang ketiga ada menghargai kesalahan sebagai proses belajar, yang dimana kesalahan itu hanya bagian dari belajar, bukan berarti kegagalan.
Nah, misalnya nih dalam kelas kita membilang kepada murid itu tidak apa-apa, kamu salah, yang penting kamu mau mencoba kayak gitu. Bukan berarti salah itu bodoh kayak gitu. Terus kita juga ikut membahas kesalahan itu bersama gitu. Nah, jadi terus ini apa lagi nih? Ada budaya berpikir. Budaya berpikir itu ini inti sih dari pembelajaran mendalam ini ya, dimana murid itu terbiasa bertanya. Nah, murid terbiasa bertanya itu mereka akan mengetahui mengapa hal itu penting. Bertanya itu berarti mereka berpikir kayak gitu. Cara membangunnya itu guru memberikan waktu untuk bertanya dan juga tidak langsung memberikan jawaban. Contohnya itu kita melemparkan kembali, menurutmu kenapa bisa begitu kayak gitu. Terus murid terbiasa menjelaskan, yang dimana murid itu tidak hanya tahu, tetapi mereka juga bisa menjelaskan. Contohnya itu seperti kita melakukan praktik, kita menyuruh coba kamu jelaskan dengan kata-katamu sendiri kayak gitu. Karena kan kalau murid itu lebih gampang mereka memahami suatu pembelajaran itu kalau menurut dengan kata-kata mereka pribadi kayak gitu kan. Terus ada apa ini? Murid terbiasa berargumentasi, yang dimana murid itu bisa menyampaikan pendapat dan juga mereka bisa memberikan alasannya. Yang terakhir yang ini ada keterkaitan semua komponen. Nah, tadi kan kita udah bahas komponen-komponennya semuanya kan. Jadi kesimpulannya, guys, kesimpulannya menurut saya manajemen kelas sekolah dasar itu kita dan pengelolaan iklim belajar pada dasarnya itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang terstruktur, aman dan juga inklusif agar murid itu dapat belajar secara mendalam. Nah, melalui penerapan rutin, transisi yang efektif dan pengelompokan yang tepat, pembelajaran menjadi lebih dapat terarah dan juga efisien. Nah, dukungan perilaku positif serta iklim emosional yang sehat membuat murid merasa nyaman, berani bertanya dan tidak takut dan juga lebih percaya diri. Sementara itu, pendekatan inklusi melalui diferensiasi dan scaffolding memastikan setiap murid itu mendapatkan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jika semua komponen ini berjalan secara terpadu, maka akan membentuk budaya berpikir yang aktif sehingga murid tidak hanya menghafal, tetapi mereka juga bisa mampu memahami dan juga mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ya, Menurut saya sih. itu kesimpulan ya. Udah. Jadi Sampai 7 lah. masih ada satu materi lagi. Baca lah. Sekalian ini aku belum nih. Bentar lagi kok, ini udah 9 day. Aduh, masih ada aja. Ya, ada kok. 3 materi lagi. Syum. Nah, yang selanjutnya ada contoh tadi udah disimpulin sama Ibrahim tentang yang tadi kita bahas tadi. Tapi di sini saya mau bahas lagi tentang beberapa materi. Yang pertama ada contoh skenario lengkap. Pada satu pertemuan, tentunya di sekolah dasar nih. Nah, topiknya tuh lingkungan bersih. Nah, pada pembukaan rutinnya ada salam dan juga ada persepsi, terus tanya pengalaman murid. Nah, ini bakal dijadiin pembukaan yang rutin. Yang kedua ada eksplorasi. Guru menunjukkan gambar lingkungan, terus diskusi awal. Terus pengelompokannya itu dilakukan dengan murid dibagi menjadi kelompok heterogen, terus peran yang ditentukan. Terus ada aktivitas inti, menganalisis masalah lingkungan, terus bagaimana juga solusi dari masalah lingkungan tadi. Terus transisinya bagaimana, itu ada cloud down atau pindah ke presentasi gitu kan. Dari kelompok jadi langsung kayak contohnya mereka diminta untuk ke depan langsung gitu. Nah, dalam hitungan 1, 2, 3 tadi kan saya bilangnya seperti itu. Dalam hitungan 1, 2, 3 kelompok 1 ke depan presentasi. Terus ada pas presentasi setiap kelompok menyampaikan hasil, terus ada penguatan positif, guru memberikan apresiasi spesifik, terus di refleksinya
kayak guru mempertanyakan apa yang kamu pelajari, terus apa yang masih sulit untuk mereka pahami dalam pembelajaran tersebut. Nah, di penutupnya mereka membuat kesimpulan bersama. Terus ada masalah nyata dan solusinya. Masalah pertama adalah kelas itu ribut. Solusinya itu bisa memperkuat perkuat rutin, sinyal dan perhatian. Jadi kayak kita tuh, nah itu juga sinyal sebenarnya. Iya. Tapi jangan yang kayak Kayak nah, siapa sih? masalah dua ada murid pasif. Solusinya itu adalah menggunakan kelompok kecil dan pertanyaan terbuka. Terus masalah tiga adalah perbedaan kemampuan. Solusinya ada diferensiasi dan scaffolding atau bimbingan bertahap. Kunci utamanya itu ada ringkasan kunci utama atau ringkasan inti. Manajemen kelas efektif itu sama dengan adanya struktur, hubungan, dan fleksibilitas. Dan untuk deep learning-nya, kelas harus terkelola dengan baik agar pikiran murid bisa bekerja secara maksimal. Udah, 20 menit. Aku merasa pulusnya di situ. Kayak Apa? aku merasa pulusnya di radio. Pusat. Bagusnya aku rasa di radio. Biasa basic. Hah, last minute ya lagi. Udah. Dan Udah ada. Dia nih Adobe idenya